Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ya ke challenge lab implementasi serverless architecture for the cafe. Itu kayaknya masuk sarjana. Ntar ya teman-teman. Jadi di sini di objektifnya kita akan Zoro ternyata kalau lebih Jadi di sini di objektifnya kita kali ini kita akan membuat function dari Lambda dengan virtual private cloud dan juga kita akan melakukan connect ke Amazon Relational Database. Lalu di service-nya juga kita akan melakukan sales database DKV sales datanya. Lalu di Lambda function juga kita akan melakukan generate dan juga akan melakukan run pada sales report ya. Oke, kita langsung mulai aja masuk ke konsol ya. Di sini di challenge kali ini kita pisahin dulu ya setelah ini. Kita buatin dulu ya, kita buat environmentnya dulu di sini, heading 1 di sini kita buat. Oke. Di sini kita task 1 pertama kita download dulu kode for sales analysis report data extractor dan kode for sales analysis report. Pertama kita dulu ya. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita jawab pertanyaan ya. Di sini question number 1 ya. What does sales analysis report data extraction zip file have package folder? Oke, kita buka dulu sini. Terus kita access multiple choice question. Kita lanjut ya ke situsnya. Habis jawaban pertama. Why do sales analysis report data extraction zip file have package folder? Oke, kita mungkin akan coba buka
analysis report data. Dia punya package ya. Nanti kita coba buka kodenya. Di sini kita lihat ya. Oh ini. Di sini bisa kita lihat package-nya. Dia pakai Python ya, ngambilnya ya PyMSQL. Oke. Berarti kita jawabannya adalah the folder contain any ya jawabannya. The folder contain any Python package that are used by the Lambda function. Oke. Kita taruh sini, enter, kita submit. Oke. Lalu yang kedua, kita akan melakukan task 2 ya. Task 2 yaitu kita akan creating dan juga melakukan, kita rapiin dulu ya. 2, oke. Ini. Jadi pada task kali ini Lambda function adalah salah satu from Amazon. Kita akan buat security group dulu ya teman-teman. Kita akan bikin security group. Kita akan buat yang namanya security group dulu di sini. Security group. Ya. Oke. Ini kita cek juga di sini, kita buat namanya Lambda. Terus webnya VPC kita pakai live VPC ya. Terus untuk outboundnya kita alt traffic to semua address ya teman-teman. Lalu kita update database nya di security group. Oke. Pertama kita buat nama dengan Lambda SJ ya, security group namanya. Sorry dulu. Kita siapa ya? Motor apa mobil aja? Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman. Kita di sini akan buat namanya Lambda ya. Kita buat security group. Di sini namanya kita buat di sini namanya Lambda. Lalu untuk live VPC-nya ya, kita pilih lab ya di sini. Resepnya ya kita buat aja Lambda function ya. Lambda function, oke. Lalu untuk inbound rules ya di sini di inbound rules outbound di outbound dulu teman-teman. Oke, outboundnya nggak usah kita apa-apain ya. Put range alt. All traffic ya. Oke. Kita sensor dulu coba ya. Sensor dulu. Lalu outboundnya juga ya. Kita lakukan. Habis itu kita taruh sini. Setelah itu lanjut lagi kita create ya. Kita create security group. Oke. Lalu kita masuk ke RDS ya teman-teman. Masuk ke RDS. Benar ya.
Kita masuk ke database ya. Ini di database-nya ini ada second inbound role. Kita tambahin inbound role ya di database ini. Security group role baru. Untuk security-nya ini ada 2 ya. Ini nih ya, kita buka security-nya. Tunggu ya. Kita masuk sini ya. Lalu kita edit inbound rules ya teman-teman. Kita edit inbound rule-nya. Sini kita add rule ya. Inbound rule 2. Tambah di sini kita tambahkan MySQL Aurora ya. Kita tambahkan MySQL Aurora. Lalu ini biarin custom. Terus ini kita cek type SG. Oke, kita ketik SG ya, lalu kita pilih lambda SG teman-teman. Kita pilih lambda SG nya yang kita buat tadi ya. Kita ulangi dulu, lambda SG ya. Kita screenshot dulu teman-teman ya.
Oke, lanjut ya kita. Di sini udah kita bikin ya, kita save the rules ya teman-teman. Menambahkan save rule ya. Lalu kita di sini masuk lambda. Kita buat function name dari lambda ini ya, sales analysis report data extractor. Kita ke sini, kita tunggu dulu. Kita create function ya. Buat namanya kita pilih sales information. Lalu untuk Node.js nya kita pilih Python ya, pilih Python 3 titik Python 3.11 Python 3.11 ya. Lalu di sininya role-nya sebagai sales kita pakai ini ya, security group, lalu VPC itu samanya VPC role-nya kita use existing role, lalu kita pilih masih ini ya, ini sales data extractor ya, derol ini ya, derol ya. Sekarang kita screenshot dulu ya, kita buat function, kita screenshot dulu. Untuk advanced settingnya kita di sini disuruh memilih VPC, pilih live VPC. Kita enable, kita pilih lab VPC ya dulu. Ini ya VPC ya, lab VPC ya. Oke, ini habis itu subnetnya private subnet 1, private subnet 2, private subnet 1 private subnet 2. Ini ya, private subnet 1, private subnet 2. Lalu untuk security groupnya dalam fungsi security created. Berarti yang kita buat tadi ya security groupnya itu lambda SG. Apa DBSG ya? Ini lambda nih.
Nah, lambda escape. Oke. Sekarang tar dulu ya teman-teman, saya mau ambil mouse dulu. Oke, lanjut ya. Di sini tadi kita zoom out dulu ya. Kita Oke, setelah itu kita lakukan create function ya. Ini agak sedikit lama, tunggu aja. Kita tunggu ya teman-teman kode source-nya. Kita tunggu aja, masih creating ya, di sini masih create function. Tapi sebelumnya kita post dulu ya biar enak nunggunya. Baik, kita lanjut ya. Di sini setelah kita melakukan ini, kita akan upload kode ya, the session handler memory size timeout. Oke, kita akan upload zip tadi ya teman-teman. Di sini oke, bentar dulu ya. Tuh, tapi kode source-nya nggak mau ya, nggak mau muncul ya. Kita buka sini, kita pilih tadi yang kita download ya, sales analysis data extractor. Lalu kita save ya. Gimana itu? Oh, SMP itu dah. Ini nggak muncul ya. Dan aja deh, kita langsung ke configuration aja ya. Saya aja. Di configuration kita edit bagian ini ya, general configuration, edit di sini description-nya, masukin lambda function data from database. Oke, lalu memorinya, handlernya ini ya, sales analysis. Oke, setelah itu untuk memori stay di ini, terus timeout nya kita pilih 30 menit ya, 30 ya. Kita save ya teman-teman, screenshot dulu, kita enter. Itu kita buat ya teman-teman, save. Wih, masih hilang. Oke, kodenya masih belum bisa ya, kode source-nya. Kita buka di Visual Studio Code kali ya.
lalu di bagian runtime setting kita edit, lalu kita ini ya, runtime setting di handlernya kita ganti nama ini. Habis itu kita save ya. Setelah itu kita save. Tadi kita belum sempat screenshot bagian upload zip file ya. Kita upload dulu. Screenshot dulu ya. Cancel aja karena kita udah. Itu kita taruh di sini ya. Oke. Sekarang di tas nomor 3. Oke, question number 2 ya. Why must sales agent to be connected to VPC? Oke, kita jawab ya pertanyaannya. Kenapa Lambda kenapa harus sales agent harus ada di VPC? Karena Lambda function itu harus able ya to komunikasi ke RDS instance teman-teman. Oke. Aduh. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Ada teman sih. Sekarang kita buat function tas 3 ya teman-teman. Di tas 3 ini saja. Sekarang kita lanjut ke tas nomor 3. Oke, sekarang kita balik ke Lambda. Kita akan buat create function ya teman-teman. Create function. Lalu sini salesnya adalah analisis report. Terus runtime ini kita pilih Python 3.11. Lalu role-nya kita pilih sales analysis report role. Lalu kita create ya.
tunggu ya. Oke, jadi kita sukses kita buat. Lalu di sini kodenya kita masukin ya, kita upload lagi. Terus kita update platform, kita masukin yang ini ya, sales analysis report zip. Oke, kita save dulu. Save ya. Terus di bagian konfigurasi kita akan edit ya. Gambar di bagian runtime ya, kita edit. Oke, memory size 28 dah ya. Lalu kita masuk ke konfigurasi ya sekarang. Lalu setelah itu kita ke configuration, kita ubah ini ya, edit ini kita masukin descriptionnya adalah lambda function to generate ini ya, terus memorinya database 128, handler memori 128, terus timeoutnya kita ubah jadi 30. Oke. Kita save ya teman-teman. Oke, setelah itu setelah kita lakukan save, kita akan atas 4 ya. Sekarang kita buat SNS ya. Kita enter dulu, baik ke normal. Sini kita cari SNS ya. Di sini kita cari SNS dulu.
Oke, kita masuk ke SNS ya. Apa ini? Lalu di sini kita akan buat topiknya, tapi di sini kita cek dulu ya. Di sini namanya sales report topik ya. Bisa kita next step. Lalu di sini display name-nya kita kasih nama sales report topik ya teman-teman. Oke. Terus untuk variable name-nya kita create aja dulu topiknya ya. Kita sensor dulu di sini. Sudah pakai topik ya. Oke. Untuk variable name-nya kita topik ARN ya. Sekarang kita masuk ke sini lagi, kita masuk ke environment variable ya. Habis itu kita edit, kita add variable name-nya, kita masukin topik ARN. Kok bisa ditutup? Add dulu ya. Oke. Nama dari topik ARN, lalu value-nya itu adalah supaya kita buat ini ARN-nya ya. Sip. Kita masukin ARN yang udah kita buat tadi. Itu kita search dulu. Itu kita enter. Kita taruh sini ya. Setelah kita itu kita save teman-teman. Oke. Di sini kita kasih question namanya can topic ARN store and our secret manager parameter as soon as record could be updated. Jawabannya adalah yes. Submit. Ya, update ya teman-teman. Jawabannya yes, kita submit dulu. Archie guys. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan masuk ke task kelima ya. Sini belum selesai ya. So never you ask me again. Oh, I fell. Please remember.
remember, my answer is you. Sekarang kita akan buat challenge kelima ya, yaitu kita akan buat keriting. So never you ask me again how I feel. Please remember, my answer is you. Kita akan buat di SNS ya, di sini kan sales report topic. Oke. Oke. Di sini kita buat subscription ya. Di sini kita buat subscription, di mana subscription itu kita akan buat apakah dia junk, spam atau folder ya. Oke. In detail, topik akhirnya ini, terus protokolnya email ya kita pilih. Oke, terus endpointnya. Kita masukin email kita ya, dakonwijaya@gmail.com. Lalu kita buat create subscription-nya ya. Oh I felt, please remember. Oke, sekarang kita cek nomor 20. Apakah kamu dapat message if you do not confirm the topic of subscription? Will you receive an email? Jawabannya enggak ya, kita nggak dapat email. Oke, dikirim email ya. No. Will you receive an email message if you do not confirm the kayaknya kita dapat sih, tapi no jawabannya. Kita cek dulu di sebelah ya. Oh, apakah kamu akan dikirim image ketika kamu tidak konfirmasi ke top segmen? Apakah kamu akan dikirim email? Tidak. Ini artinya apa sih? Coba kita cek dulu ya. Ini artinya apa? Kita coba terjemahkan dulu. Kok di sih?
Bentar ya, saya mau pause dulu, mau cek emailnya. Jadi apakah Anda menerima pesan email? Jika Anda tidak mengonfirmasi topik, ya jawabannya tidak ya, karena kan kita tidak melakukan konfirmasi kelangganan topik. Nah, tapi sedangkan kalau kita melakukan langganan topik, maka dia akan dikirim email seperti ini ya teman-teman. Nih kita confirm. Nah, seperti ini ya. Ini kita dapat dari AWS bahwa kita memiliki prescription konfirmasi gitu ya. Ini ya. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi jawabannya no ya. Kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita nggak berlangganan. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke tas 6 ya, tas 7. Tas 6 kita saring dulu. Kemana-mana nih? Oke, kita lanjut lagi ke tes teman-teman ya. Di sini kita akan create test lambda function ya. Kita akan buat tes. Oke, berarti kita akan tes aja ya. Kita akan tes misalnya sini. Ini kodenya nggak bisa lagi. Kita buat tes aja di sini ya. Oke, kita create new test. Oke. Oke, kita coba tes ya. Kita coba lakukan tes. Oke, masuk ya. Kita coba buat tes. Kita lakukan testing. Lalu di emailnya apakah masuk? Oke, coba kita pause dulu ya. Kita akan ada yang itu kelihatan email kita. Di sini kita dapat ya reportnya. Ya, berarti berhasil pengetesan kita. Setelah itu di sini di challenge tadi di apa ya? Di challenge tadi ini ya, it's hello world test event and you don't need worry about parameter, you run the sales steps into success. Cuma repeat a couple of minutes. Udah ya, tadi udah kekirim. Sekarang kita masuk ke tas 7. Oke. Di tas 7 kita salin, kita buat the heading 2 ya. Lalu kita buat the non. Lalu di sini kita akan buat event bridge ya. Oke, kita masuk ke sini, kita buka di sini add trigger ya. Jadi kita add trigger, kita masukkan ya event bridge ya. Event bridge. Terus kita buat create new rule ya. Habis untuk rule name-nya kita kasih nama sales analysis report ya. Setelah itu kita kasih nama event. Oke. Terus untuk rule description-nya sama dia, kita taruh juga sini.
Oke. Setelah itu kita di sini hint. Oke, kita pakai hintnya ya. Oke. Kita scroll. Oke. Mana nih? Circuit. Kita masuk crown ya. Crown, kita cari crownnya. Crown create rule, crown jump, specific time, discover, crown jump. Kita cari crown begin discover kan di bawah channel YouTube itu ya. Ya. Ini ya. Nah ini dia ya. Not. Nah kita ambil aja ya crown ini ya. Kita ambil yang ini aja ya, crown. Ini ambil aja ini crown ini, lalu kita taruh di sini ya. Klik sih. Oke. Itu kita masukin ini ya, crownnya ini. Wih lah. Ini kan dia akan my present time adalah ini, so I to get away di 1938. Sekarang jam 9.02. Oke. Kita add ya. Oke, kita akan angkat. Oke, kita add ya teman-teman, event bridge-nya udah kita tambahin. Sekarang kita nunggu itu ya, pesan masuk ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke sini dulu. Oke, challenge cafe-nya. Question number 5. Frank tell you the had receive email. What in the last 5 days? What can you trouble in this issue? Ini kenapa ya? Jadi kenapa dia nggak dapet ini? Coba kita cek jawabannya di sini ya.
restart the lambda, use the log from, use the AWS. Jawabannya ini ya, kita menggunakan log from Amazon CloudWatch, review from them for error. Jadi kita harus kasih tahu di mana dia errornya gitu. Kita submit ya, kita taruh di sini. Oke, sekarang kita submit dulu ya teman-teman. Kita cek dulu. Mission record. Oke, sambil kita nunggu juga ya, maka kita dapat pesan. Nah, kita cek dulu kita. Oke, di sini kita sudah berhasil ya. Di sini udah berhasil 5-5-nya. Ya, sekarang kita nunggu receive email aja sih. Cuman ini udah berhasil, berarti otomatis yang pengerjaan tadi sudah benar ya. Jadi kalau kita tungguin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi di sini sudah selesai. Namun untuk mungkin saya akan coba pause dulu sebentar ya. Oke, jadi setelah kita menunggu beberapa saat, ini pesan sudah masuk ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan akhiri dulu video lab kali ini. Saya Zakon Ahmad Perdana Wijaya. Untuk lab modul challenge lab implementasi serverless arsitektur serverless arsitektur for the cafe sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.